Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi yang ke-6 terakhir, yaitu pada subpokok bahasan penanganan jenis bencana. Berdasarkan siklus waktunya, kegiatan penanganan bencana itu dapat dibagi 4 kategori. Yang pertama, kegiatan sebelum terjadi bencana. Yang kedua, kegiatan saat terjadi bencana, meliputi perlindungan dan evakuasi. Yang ketiga, kegiatan tepat setelah bencana terjadi, pencarian dan penyelamatan. Dan yang keempat, kegiatan pasca bencana, yaitu meliputi pemulihan, penyembuhan, dan perbaikan rehabilitasi. Itu siklus waktu dalam penanganan bencana. Jadi ada 4: sebelum, saat, tepat, pasca. Ya. Sebelum bencana bagaimana, saat bencana bagaimana, tepat setelah bencana apa, pasca bencana apa. Langkah-langkah penanganan bencana berdasarkan jenisnya. Nah, ini berdasarkan jenisnya itu ada banjir, ada tanah longsor, ada gunung berapi, ada tsunami, ada kebakaran, ada kekeringan, ada angin siklon tropis, ada wabah, ada konflik. Ini contoh-contoh bencana. Jadi beberapa macam bencana. Mungkin pada sesi ini tidak akan banyak, sampai 4 saja ya. Banjir, tanah longsor, nanti dilanjut ke sesi selanjutnya. Kita mulai saja dari banjir. Langkah-langkah yang dilakukan dalam mitigasi bencana banjir. Secara lebih rinci, upaya pengurangan bencana banjir antara lain pengawasan penggunaan lahan dan perencanaan lokasi untuk menempatkan fasilitas vital yang rentan terhadap banjir pada daerah yang aman. Yang kedua, penyesuaian desain bangunan di daerah banjir harus tahan terhadap banjir dan dibuat bertingkat. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur itu harus kedap air. Yang keempat, pembangunan tembok, penahan dan tanggul di sepanjang sungai, tembok laut sepanjang pantai yang rawan badai atau tsunami akan sangat membantu dan mengurangi bencana banjir. Yang keenam, pembersihan sedimen atau lumpur atau naon di Sunda itu kan, lelekat gitu kan, ya lelekat. Pembangunan pembuatan saluran drainase atau drainase, penyerapan air itu kan. Peningkatan kewaspadaan di daerah dataran banjir, desain bangunan rumah tahan banjir, yaitu materialnya harus tahan air, fondasinya harus kuat, yaitu desain bangunan yang tahan banjir. Yang 10, meningkatkan kewaspadaan terhadap penggundulan hutan. Ya, jadi banjir itu bisa diakibatkan dari penggundulan hutan. Pelatihan tentang kewaspadaan banjir seperti cara penyimpanan, pergudangan, perbekalan, tempat istirahat atau tidur di tempat yang aman. Itu 11 langkah dalam menghadapi bencana banjir. Ya, itu bencana banjir. Yang kedua, penanganan bencana tanah longsor. Yaitu ada 6 penanganan. Kita kembali dulu. Ya, tanah longsor. Yang pertama, pembangunan pemukiman dan fasilitas utama lainnya menghindari daerah rawan bencana. Tentunya di sini bencana longsor. Yang kedua, menyarankan relokasi. Relokasi itu apa? Pindah tempat, semuanya pindah. Artinya direlokasi. Yang ketiga, menyarankan pembangunan fondasi tiang pancang untuk menghindari bahaya liquefaction.
Ini ingat di gempa Sulawesi itu terjadi likuifaksi namanya kan. Ingat berita tentang ini bencana gempa di Sulawesi itu kan. Yang keempat, menyarankan pembangunan pondasi yang menyatu untuk menghindari penurunan yang tidak seragam. Istilahnya diferensial settlement. Yang keempat, menyarankan pembangunan utilitas yang ada di dalam tanah harus bersifat fleksibel. Yang keenam, mengurangi tingkat keterjalan lereng. Ini cocok untuk jurusan DPIB nih. Ya, DPIB ini harusnya ya. Yaitu mengenai bencana tanah longsor. Yang ketiga, Gunung Merapi. Ya. Kegiatan dalam menghadapi bencana Gunung Merapi, pertama perencanaan lokasi pemanfaatan lahan untuk aktivitas penting harus jauh atau di luar dari kawasan rawan bencana. Yang kedua, hindari tempat-tempat yang memiliki kecenderungan untuk dialiri lapak atau lahar. Ini bukan lahan ya, lahar atau lapak. Itu yang terbakar itu, yang keluar itu dari gunung api, itu disebutnya adalah lapak magma. Perkenalkan struktur bangunan yang tahan api, karena ini dari lapak, mengeluarkan api dari lapaknya, pasir yang sangat panas. Penerapan desain bangunan yang tahan terhadap tambahan beban akibat abu gunung api. Ya, kalau Bapak dulu mengalami meletusnya Gunung Galunggung. Ya, jadi di genting di atap itu penuh debu. Nah, sehingga bangunannya itu harus tahan terhadap beban. Yang kelima, membuat barak pengungsian yang permanen, terutama di sekitar gunung api yang sering meletus, misalnya Gunung Merapi di DIY Jogja, Jawa Tengah, Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Karanggendang di Sulawesi Utara, dan sebagainya. Mensosialisasikan kepada masyarakat yang bermukim di sekitar gunung api harus mengetahui posisi tempat tinggalnya pada peta kawasan rawan bencana gunung api. Dan harus ada penyuluhan ini. Mensosialisasikan kepada masyarakat yang bermukim di sekitar gunung api hendaknya paham cara menghindar dan tindakan yang harus dilakukan ketika letusan gunung api. Ini juga harus dilakukan penyuluhan, mensosialisasikan kepada masyarakat agar paham arti dari peringatan dini yang diberikan oleh aparat, yaitu pengamat gunung api. Yang kesembilan, mensosialisasikan kepada masyarakat agar bersedia melakukan koordinasi dengan aparat dan pengamat gunung api. Ya, itu saja dulu 3 langkah dalam penanganan bencana banjir, longsor, gunung api. Itu sesinya nanti dilanjut kembali di sesi selanjutnya agar durasinya tidak terlalu panjang. Di sini, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.